Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Nah, di video kali ini gue antusias banget nih sob, karena gue akan membahas sepatu yang fenomenal. Sepatu yang dulu sempat stop produksi dan comeback lagi di tahun 2019 di generasinya yang kedua. Sepatu ini adalah sepatu yang digarap serius bener-bener oleh Nike untuk sepatu football salah atau futsal mereka. Yap, namanya adalah Lunargato. Lunargato ini adalah salah satu seri yang pernah dipakai oleh Ricardinho sebelum main di Indonesia. Sepatu legendaris, sepatu fenomenal, dan juga sepatu yang keren abis ini bakal langsung aja kita review. Yuk, mari kita gas. Ini dia sob, 3 warna dari Lunargato, mulai dari warna cardinal red, white silver, dan juga warna black crimson ini. Ketiganya memiliki perpaduan warna yang ciamik nih pastinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue pengen jelasin terlebih dahulu nih bahwa Lunargato ini sebenarnya awalnya itu ada di first grade, artinya grade teratas nih dari Nike futsal. Tetapi di awal tahun 2020 Nike memperkenalkan yang namanya React Gato, yang mana secara upper dan juga secara outsole dia lebih lembut dibandingkan dengan Lunargato, sehingga posisi Lunargato yang berada di grade paling atas ini turun nih satu tingkat, di bawahnya React Gato. Tapi sepatu ini tetap menjadi idaman para pemain futsal, gak terkecuali gue nih di sini. Sempet mandek produksi, tapi di 2019 yang tadi udah gue sempat bahas itu comeback lagi di generasi kedua, dan ketiga sepatu ini adalah Lunargato generasi yang keduanya sob. Oke, perbedaan paling mendasar antara React Gato dan juga Lunargato itu terletak pada outsole-nya. Nah, outsole-nya ini kalau di React Gato itu menggunakan outsole React. Nah, outsole React itu kalau lu pernah lihat Phantom GT, bagian bawahnya itu ada kayak semacam spinner. Nah, itu adalah React outsole-nya, jadi React Gato. Nah, React Gato juga udah pernah kita bahas di channel Sporty ID, nanti bisa langsung lu lihat aja setelah nonton video ini tentunya. Lunargato sendiri bagian outsole-nya ini menggunakan teknologi Lunarlon, bukan menggunakan teknologi React Gato-nya. Teknologi Lunarlon itu terletak di bagian midsole-nya ini sob. Jadi Lunarlon itu adalah semacam midsole yang sudah digunakan di sepatu basket dan juga sepatu running Nike. Bayangin lah, udah bisa kebayang lah ya di bagian midsole-nya ini gimana empuknya ketika digunakan di sepatu futsal. Jadi Lunargato ini sepatu futsal pertama yang menggunakan midsole. Zaman dahulu kala itu kita belum mengenal yang namanya midsole, dan ini menjadi pemrakarsa dari adanya midsole di sepatu futsal. Ini adalah kakeknya dari Jogo Sala dan juga bapaknya Meta Sala, kurang lebih kayak gitu sob. Teknologi Lunarlon ini akan meredam getaran ketika sepatu lu ini menapaki alas yang memang benar-benar keras kayak vinil, kemudian aspal dan lain sebagainya, atau bahkan pun outdoor itu juga bisa digunakan karena shape-nya ini nggak kayak sepatu futsal banget gitu sob. Jadi ini juga identik dengan street futsal yang mana biasanya buat freestyler, kemudian buat main futsal di jalanan kayak gitu-gitu. Karena di bagian outsole-nya untuk di generasi yang kedua ini katanya sih lebih keras dibandingkan dengan generasi yang pertama, sehingga buat main di outdoor pun masih oke nih sob. Nah, kemudian itu bagian outsole-nya, tetapi kelemahan paling dasarnya bagian outsole ataupun Lunarlon ini itu semakin lama akan semakin kempes. Tapi tenang, itu adalah hal yang wajar, karena kalau yang nggak kempes-kempes ya rugi dong Nike. Masa ya lu cuma beli sekali dalam seumur hidup, kan nggak mungkin kan. Tapi itu penggunaan yang intensif dan juga wajar banget sob. Artinya ya lu bisa beli nggak cuma satu lah,
lah sepatunya, jadi bisa di rotate ataupun bisa pakai ganti-gantian lah buat yang training ataupun buat turnamen besar. Biasanya lu pasti ganti-ganti sepatunya. Nah, ini dia untuk di bagian outsole-nya yang membedakan dengan React Gato. Kemudian di bagian bawahnya juga ini perpaduan warnanya juga oke. Jadi ada 3 warna untuk yang warna white silver ini atau white metallic ini. Di bagian outsole-nya ada warna crimson, ada warna biru, dan juga ada warna kuning, serta ada logo Nike-nya seperti ini. Kalau di bagian bawah yang warna cardinal red ini, itu juga ada 3 warna, sama warna marun, putih, dan juga warna apa ya sebutnya ini ya, camo kali ya, kayak gini. Nah, oke. Kalau yang black crimson ini warna hitam, biru, dan juga warna crimson dengan logo Nike yang warnanya putih. Itu di bagian outsole-nya. Sekarang kita lanjut bahas bagian atasnya atau upper. Oke, sekarang kita bahas bagian desain dan juga uppernya. Tapi sebelum itu gue pengen bahas sedikit soal warna nih sob. Dari warnanya di Lunar Gato generasi yang kedua ini menurut gue lebih fun dan juga energik. Bisa lu lihat dari perpaduannya yang memang ini asik banget sih. Dari 3 sampel ini semuanya itu bagus semua. Gue sendiri aja bingung pilihnya sob. Jadi menurut lu mana sih yang paling favorit? Tulis di kolom komentar ya sob. Kemudian di bagian uppernya sendiri itu menurut gue ini adalah kombinasi yang pas dengan teknologi modern dan juga material yang menarik sob. Gue bakal bahas sedikit nih. Di bagian uppernya sini itu ada teknologi yang namanya adalah Hyperfuse. Hyperfuse adalah teknologi yang terletak di bagian luar sepatu Lunar Gato ini. Letaknya di luar, dan kalau lu lihat dari dalam sepatu ini itu hanya ada 1 lapisan tipis aja yang di sini, yang mana itu fungsinya adalah untuk mengurangi bobot daripada sepatu ini. Lumayan lah, berkurang beberapa gram. Kemudian selain itu juga fungsinya ini seperti bahan mesh yang mana untuk sirkulasi udara, sehingga sepatu ini nggak lembab di bagian dalamnya, dan juga ya ada AC-AC-nya gitulah, angin cepoi-cepoi. Nah, kemudian selain Hyperfuse ini, bagian belakangnya juga ada nih Hyperfuse, cuma di bagian belakangnya ini dilapisi dengan bahan di bagian dalam sini, sehingga ini bahan ketika ketemu dengan kaos kaki yang juga sama-sama bahan itu jadi bahan-bahan jadi lebih nyaman intinya. Jadi bagian dalamnya ini empuk, kemudian bagian bawahnya ini sedikit lebih keras sob. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk heel counter, untuk mengamankan bagian tumit lu yang memang punya resiko cedera cukup tinggi. Jadi ketika lu ditendang sama lawan lu, ini jauh lebih aman gitu. Selain aman, bagian depannya ini juga akan memberikan kenyamanan, karena bagian dalam sepatu ini dan juga bagian depannya ini menggunakan kulit kambing, leather. Intinya leather kambing ini itu kenyamanannya presisi banget sob. Bagian dalam dan juga bagian depannya ini ada semacam bantalan yang dijahit-jahit semacam ini, dan ini sepatu menurut gue tingkat kenyamanannya cukup tinggi. Buat lu yang punya kaki wide, kaki slim, bakal cocok dengan sepatu Lunar Gato ini. Nah, ciri dari leather ketika dipencet kayak gini, ini akan bunyi nih, mengembik nih, akan sepatunya bakal ada bunyi kambingnya itu. Terus di bagian depannya ini itu menggunakan bahan material yang kasar dibandingkan dengan bagian upper lainnya. Nah, bagian depannya ini kenapa kasar? Karena ini adalah bagian yang paling sering untuk terkena bola, sehingga sifat bola kan itu banyak yang licin ya sob. Jadi ketika bertemu dengan permukaan yang kasar ini, itu akan nempel sehingga nggak jauh-jauh tuh bola dari sepatu dan juga kaki kita. Nah, itu adalah fungsinya sendiri. Jadi Nike memperhitungkan benar-benar lokasi di mana teknologi yang mereka terapkan di sepatu ini, seperti Hyperfuse tadi. Kenapa di bagian luar? Karena ini adalah bagian yang paling jarang terkena bola, atau kita jarang lah main bagian luar sini. Paling sering kan bagian dalam, kemudian bagian depan, dan juga bagian bawah. Oke,
Jadi menurut gue ini adalah salah satu one of the best sepatu yang patut banget lu coba sekali lah minimal dalam umur hidup lo. Nah, ini adalah Lunar Gato. Oh ya, kemudian di bagian talinya ini pipih tapi juga cukup lebar talinya. Kemudian ada serinya nih sob, Lunar Gato. Oke. Dua warna yang ada di depan gue ini adalah dua warna yang pernah dipakai oleh Ricardinho dulu sob, warna ini dan juga warna ini. Oke, nah sekarang Ricardinho pakainya yang Tiempo Legend 9, kayaknya sih yang pro ya sob, bukan yang Academy, tapi gue nggak tahu juga sih, belum tanya nih sama Bang Ricardinho nya langsung. Tapi yang jelas ini adalah sepatu yang menurut gue harus banget lu cobain sob. Oke, itu aja. Ketiga sepatu ini tentunya sudah ready di Sporty ID. Jadi cus langsung aja daripada lu nyesel, karena sepatu ini susah banget dicarinya. Mumpung masih ready, jadi lu bisa langsung menghubungi admin WA kami yang linknya udah ada di deskripsi. Atau buat lu yang mungkin langsung pengen check out, bisa banget untuk langsung berkunjung di marketplace kita yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau buat lu yang pengen langsung nyobain sepatu ini, boleh lu bisa langsung mampir di store kita yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Sudah ada di Google Maps, jadi langsung aja cus biar nggak kehabisan sepatu legendaris ini. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share biar teman-teman lu tahu sepatu ini sudah ada di Sporty ID. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan see you.